Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Murdianto. Saya berasal dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan dasar CPNS Angkatan 10 tahun 2020 yang dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia di Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan KDOD Samarinda. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas jurnal resum harian. Pembahasan hari ini adalah tentang isu-isu kontemporer yang dibawakan oleh Bapak Ahmad Suparman. Tujuannya adalah agar kita sebagai ASN lebih kritis terhadap lingkungan. Jangan hanya istilahnya fokus pada satu tujuan atau istilah lainnya adalah dengan kacamata kuda gitu ya. Dan kita juga diharapkan bisa memanfaatkan teknik analisis kontemporer untuk membantu mencari solusi dari permasalahan atau isu-isu tersebut. Intinya sebagai ASN kita jangan alergi terhadap perubahan. Kita harus siap untuk berubah gitu ya. Kita harus mempunyai sifat agile, yaitu kita harus berubah untuk lebih maju. Itu sesuai dengan pendapatnya George Bernard, di mana dia menyatakan bahwa jika kita ingin maju, maka kita harus siap untuk berubah. Contohnya di dunia bisnis, Nokia itu dulu mereka adalah salah satu gitu ya pengusaha ponsel yang sangat besar dengan jumlah konsumen yang sangat banyak. Tapi seiring menjalannya waktu, karena mereka tidak melakukan perubahan, maka Nokia itu juga bangkrut pada saat ini. Nah, begitu juga di dunia pemerintahan. Apabila kita tidak berubah, maka kepercayaan publik terhadap kita akan semakin menurun. Analisis isu yang pertama adalah environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah di lingkungan organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua, problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga, analisis, yaitu mampu berpikir konseptual. Isu-isu kontemporer dalam konteks bela negara. Yang pertama, penerapan sikap bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa Indonesia, sadar bernegara Indonesia, keyakinan pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya dibahas tentang isu-isu kontemporer. Yang pertama tentang revolusi industri 4.0 yang mengubah sendi kehidupan negara. Pada bagian ini diberikan contoh tentang pentingnya data yang terintegrasi. Contoh integrasi data yang diberikan tadi adalah tentang integrasi data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan data di Dinas Pendidikan, di mana seharusnya bisa terintegrasi dengan baik sehingga Dinas Pendidikan bisa memprediksi calon siswa di setiap angkatan, mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA, sehingga dengan data-data yang terintegrasi tersebut, Dinas Pendidikan bisa memprediksi jumlah sekolah misalnya atau jumlah kelas yang harus dibuka pada tahun ajaran tertentu. Pada tugas diskusi kelompok kami mengangkat tema tentang peningkatan pelayanan pengajaran di UBT sebagai strategi pemanfaatan revolusi industri 4.0. Kami membahasnya menggunakan analisis dengan fishbone, yaitu kami bagi menjadi 4. Yang pertama surroundings, kemudian system, skills, dan suppliers. Surroundings yaitu lingkungan. Yang kami bahas di situ adalah tentang software, hardware, jaringan listrik, dan akses internet. Kemudian pada bagian sistem mengenai tentang birokrasi, e-regulation, e-budgeting, dan LMS. Kemudian pada bagian skills
itu mencakup tentang teaching, kemudian IT, IoT, OT, dan Big Data Analytics. Dan pada bagian suppliers itu kami membahas tentang bahan ajar, tim teaching, dan SDM memadai serta kurikulum. Nah, masing-masing isu itu terdapat isu yang sangat penting menurut saya untuk daerah perbatasan khususnya, karena untuk revolusi industri 4.0 ini dibutuhkan akses internet. Dari pembelajaran hari ini, saya bisa menarik kesimpulan bahwa sebagai seorang ASN, calon PNS, saya harus lebih membuka lagi mata saya terhadap lingkungan sekitar, tidak hanya terpaku dalam tugas jabatan saya sebagai seorang dosen, di mana saya sering hanya fokus untuk mengembangkan diri di bidang keilmuan saya. Padahal di lingkungan sekitar banyak isu-isu yang sebenarnya harus bisa juga saya analisis sebagai seorang ASN dan memberikan solusi. Ya, banyak ya dalam pembelajaran tadi dibahas tentang pelayanan, memanfaatkan revolusi industri, kemudian tentang bahaya paham radikalisme, serta juga bahaya penyebaran narkoba yang masih terjadi di negara kita. Nah, sebagai tindak lanjut yang akan saya rencanakan ke depannya pada kegiatan aktualisasi saya akan menyelipkan materi-materi tadi, misalnya yang tentang radikalisme dan juga penyebaran narkoba, mungkin bisa saya selipkan di sela-sela nanti saya di pengajaran, atau saya juga mungkin bisa berkolaborasi dengan dosen lain untuk melakukan penelitian di bidang itu, dan juga melakukan pengabdian masyarakat dengan menyelipkan isu-isu tersebut. Nah, untuk di revolusi industri 4.0, saya juga menganggap bahwa perlu adanya kompetensi IT bagi semua dosen, tenaga pendidikan, baik itu juga mahasiswa, agar proses pengajaran yang berbasis revolusi industri 4.0 ini dapat berjalan dengan baik. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di jurnal harian saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.